nama Ubaidillah atau Abdullah di dalam kitab Al-Burqah karangan Habib Ali As-Sakron itu terhitung terputus 550 tahun. Namun menurut saya, mohon maaf, ini bisa beda, lebih dari itu, alias 650 tahun, karena Habib Ali As-Sakron bukan termasuk nasabah atau pakar nasab. Nah, ini akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kembali kita mengulas perjalanan hirup pikuk masalah habaib, dan semakin menarik ya, karena para ya kiai dan para pencinta sejarah maupun para ahli-ahli nasab masing-masing menunjukkan kitab-kitab yang menjadi referensi mereka. Dan ternyata ada hal yang kemudian cukup mengejutkan bagi kita semua. Ya, ini dari Kiai Nur Ikhya kembali menunjukkan sebuah analisa dari referensi kitab-kitab dari yang klasik hingga yang ya abad-abad modern. Dia pun kemudian mengatakan bahwa ya ketika Kiai Imaduddin Usman mengatakan kemungkinan terputus 550 tahun, malah Kiai Nur Ikhya ini yang kemudian juga bergelar seorang Raden Tumenggung ya, ini menyatakan hal yang sangat-sangat mengejutkan kita semua dengan mengatakan bahwa kemungkinan terputusnya itu 650 tahun. Ini tentu melewati apa yang menjadi hasil temuan daripada Kiai Imaduddin Usman. Dan ini memang semakin menarik ya. Kenapa? Karena mereka betul menelusuri kitab-kitab yang membicarakan tentang nasab, khususnya nasab Ba'lawi, dari yang tua ya hingga yang modern. Dan ini semakin memperkaya ya referensi terkait dengan diskursus ya masalah nasab Ba'lawi yang betul-betul menyita perhatian publik. Memang saling sanggah antara Kiai Imaduddin Usman dengan para habaib ya melalui akun-akun ceramah mereka, tetapi itu belum sampai kepada sebuah kesimpulan yang bisa diambil sebagai pegangan, karena ini masih masih saling menyanggah. Tapi sejauh yang kita lihat bahwa tulisan Kiai Imaduddin Usman ini dan ditambah dengan ya argumen-argumen yang dibangun oleh Kiai Nur Ikhya ini betul-betul cukup menggelitik bagi kita semua. Untuk lebih jelasnya kita akan simak bagaimana ulasan dari Kiai Nur Ikhya ya. Malam ini kita simak sama-sama tentang siapa, bagaimana, dari mana, kemana ya Imam Abdullah Ubaidillah itu. Begitu juga Kiai Haji Imaduddin Usman sudah memberikan statement setengah pamungkas ya, bahwa terputusnya nasab sejak meninggalnya Imam Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi itu 345 Hijri ya, sampai ditemukan nama Ubaidillah atau Abdullah di dalam kitab Al-Burqah karangan Habib Ali As-Sakron itu terhitung terputus 550 tahun. Namun menurut saya, mohon maaf, ini bisa beda, lebih dari itu, alias 650 tahun, karena Habib Ali As-Sakron bukan termasuk nasabah atau pakar nasab. Nah, ini akan kita bahas secara setengah detail ya pada kesempatan malam hari ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi ini ngaji bersama ya, tidak ada guru, tidak ada murid, semuanya sharing, berbagi informasi, bahwa kalau ngaji kitab nasab seperti ini memang harus saya perlihatkan kitab-kitabnya. Kalau ilmu yang lain mungkin saya harus hafal, tanpa kitab teks saya harus hafalan. Tapi kalau ilmu tentang nasab ya, kajian tentang nasab seperti ini harus saya datangkan kitab-kitabnya sebagai bukti bahwa saya punya referensi. Dan ini pun dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan juga di hadapan para pemirsa dan pendengar sekalian. Karena jika saya ngomong ngawur berdasarkan fitnah, maka dosa yang akan saya tanggung selamanya. Oleh sebab itu saya harus mendatangkan kitab-kitabnya. Sudah
beberapa episode ya sejak 3 bulan yang lalu ya, kita kaji ilmu tentang nasab, khususnya yang menyangkut nasabnya para habib yang ada di Indonesia yang terputus itu. Ini saya datangkan kitab Al-Musyajjarul Mubassat. Ini kitab abad terbaru. Ini kitab abad lama, mulai abad 3 Hijriah ya, sampai abad 12 Hijriah, 10 Hijriah, 13 Hijriah ada. Ini yang terakhir, abad 20. Karena Ustadz Asy-Syarif atau Profesor Subhi Muhammad Ali Aid ini meninggal tahun 2009 yang lalu. Ini termasuk pakar nasab dari Mesir. Beliau juga seorang ketua Lajnah Tahqiqul Ansab Binaqobatil Ashraf bil Qahirah di Kairo, Mesir. Jadi kayak kalau di sini dia maktab ada ini gitu. Jadi yang mencatat nasab, lembaga pencatat nasab, penetapan nasab dzurriyyah Rasulullah ya, yang ada di Kairo. Asy-Syarif Subhi Muhammad Ali Aid. Ini beliau Al-Husaini, jadi keturunan dari Imam Husain, bukan Al-Hasani, Al-Husaini. Jadi ini kitab terbaru supaya para pemirsa dan pendengar sekalian bisa menilai sendiri. Ternyata kitab-kitab nasab ini nyambung semua sampai sekarang ini. Kalau saya hanya menceritakan, menampilkan, mengatakan kitab-kitab nasab pada abad-abad yang lampau tanpa dibarengi dengan kitab nasab abad terbaru, maka bisa jadi akan terputus nanti. Tidak ittisalur riwayat, jadinya inqita'ur riwayat. Syekh Subhi atau Asy-Syarif Subhi Muhammad Ali Aid ini ketua Lajnah Tahqiq Al-Ansab Binaqobatil Ashraf Kairo, Mesir, sesuai yang disampaikan oleh Syekh Murtadha Az-Zabidi bahwa walahu akibun fi Misra. Jadi keturunan dari Muhammad Abu Ja'far bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu tersebar di daerah Mesir, Roy atau Teheran, Wasit, Basrah dan Irak. Nah ini yang daerah Mesir. Beliau termasuk keturunan dari Al-Husaini di daerah Mesir. Di dalam halaman yang ke 114, ini poinnya saja langsung, karena ini ada 2 juz sebenarnya. Yang 1 juz itu, juz 1 ini menerangkan tentang silsilah keturunan dari Sayyidina Hasan, dan yang juz 2 ini silsilah dari Sayyidina Husain. Al-Musyajjarul Mubassat. Al-Musyajjarul Mubassat itu bahasa Indonesianya adalah silsilah keturunan yang diibaratkan seperti pohon yang tersebar fi ansabil Hasan wal Husain, di dalam menerangkan, menjabarkan nasab-nasabnya, keturunannya Imam Al-Hasan bin Ali dan Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi bahasanya itu syajarah Al-Abah. Amma Ahmadul Abah bin Isa Al-Akbar, ini saya maknai ala pesantren atau langsung ya. Kalau langsung ya monggo, siap. Kalau ala pesantren ya oke. Adapun Imam Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir itu ya, bin Isa Al-Akbar, putranya Imam Isa Al-Akbar, itu fa'akibuhu min thalathati banin. Keturunannya itu anak-anaknya ada 3 anak laki-laki. Wahum, mereka adalah Muhammad Abu Ja'far bin Roy, yaitu Muhammad Abu Ja'far yang berada di daerah Roy, Teheran, ibu kota Iran sekarang. Wa Ali
dan Ali Firramlati di daerah Ramallah atau tepi barat. Ya, Palestina ada dua sekarang, Gaza dan tepi barat. Tepi barat itu ibu kotanya Ramallah. Kalau Gaza, ibu kotanya Gaza City. Jadi Ali ini menurunkan keturunan di daerah Ramallah. Wal Husain ini Sabur, dan Husain berada di daerah Naisabur atau sekarang itu dekat Isfahan. Wakilah lah ini wa Abdullah. Jadi Abdullah itu wakilah. Oleh sebab itu jika Kiai Haji Maduddin Utsman mengatakan doif jiddan ya, sangat-sangat lemah ya. Ini memang kila. Kalau kila itu jari ini. Jadi kalau kaul itu ghairul mu'tamad, yang marjuh bukan rojih, yang tidak boleh dipakai. Kalau hadis itu maudhu. Wakila katanya wa Abdullah dan Abdullah. Jadi putranya Imam Ahmad Al-Abah itu cuma ada 3, sama seperti keterangan dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah halaman 127 karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhrur Razi. Jadi yang pertama putranya Imam Ahmad itu Muhammad Abu Ja'far. Kadang-kadang Abu Ja'far ini tidak disebutkan, kadang-kadang hanya disebutkan Muhammadnya saja. Nah, yang disampaikan oleh Syekh Murtadha Az-Zabidi ya dalam kitab Ar-Raudhul Jali itu tidak menyebutkan Ali dan Husain. Di situ digarisbawahi hadza mattafaqa alaihi nasabun, yang disepakati oleh pakar nasab ya cuma Muhammad Abu Ja'far ini, yang menurunkan keturunan di daerah Mesir, Roy, Wasid, Basrah, dan Baghdad, Irak. Di Naisabur. Jadi ada Husain juga. Wakilah wa Abdullah, ini wakilah jari ini katanya. Jadi ini masih seliweran, belum jelas. Katanya ada tambahan wa Abdullah. Fa'amma Muhammad Abu Ja'far bin Ahmad Al-Abah, adapun Muhammad Abu Ja'far bin Ahmad Al-Abah itu fa'akibuhu, maka keturunannya min rajulin wahidin, hanya satu orang laki-laki, ismuhu Ali, namanya Ali. Jadi Muhammad itu cuma punya satu orang anak yang namanya Ali. Wa aqibu Ali, adapun anaknya Ali, hadza min Al-Husain Abul Qasim wa Muhammad. Jadi Ali ini mempunyai 2 orang anak, yakni Al-Husain Abul Qasim dan Muhammad. Wali Muhammad dan Muhammad ya, ini termasuk cucunya Imam Ahmad ya. Hadza Al-Hasan, Muhammad punya cicit Syed Ahmad Al-Muwajjid punya cicit yang namanya Al-Hasan. Walil Hasani, Ahmad punya anak Ahmad. Jadi nama itu bolak-balik terus, bolak-balik hampir sama mirip. Jadi ini cuma 3. Lah yang Abdullah itu kila, katanya, jari ini remeng-remeng ya. Nah, walaupun begitu, yang diucapkan oleh para pentahqiq nasab dari penduduk Yaman, wa qala al-muhaqqiquna min ahli al-Yamani wa Hadramaut, dan Hadramaut pentahqiq kitab dari penduduk Yaman dan Hadramaut, kal Imam Ibnu Samurah, seperti Imam Ibnu Samurah, wal Imam Al-Jundi dan Imam Al-Jundi, wal Imamul Awaji dan Imam Al-Awaji, wal Imam Husain bin Abdurrahman Al-Hadal, wal Imam Ibnu Abil Hub At-Tarimi, wal Imam Fadl bin Muhammad At-Tarimi, Tarim, daerah Tarim, wal Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ubbad Asy-Syami, wa Syekh Fadl bin Abdullah Asy-Syajari, wal Imam Abdurrahman bin Hasan, mengatakan seperti ini: kharaja as-sayyidus syarifu Ahmad bin Isa wa ma'ahu waladuhu Abdullah. Jadi hampir sama seperti yang tertera dalam Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi, versi cetakan terbaru yang ditahqiq oleh Abu Bakar Ba'dzib. Kalau yang ditahqiq oleh Arif Abdul Ghani nggak ada. Jadi sama, cuma
di dalam Ar-Raudhul Jali itu menyebutkan Qala Al-Ubaidili itu. Ini nggak ada, Qala Al-Ubaidili nggak ada. Memang ini tambahan perkataan dari para imam dari daerah Yaman dan Hadramaut bahwa kharaja as-Sayyidus Syarifu Ahmad bin Isa, Imam Ahmad bin Isa keluar, ya, wa ma'ahu bersamaan dengan beliau waladu, anaknya yang bernama Abdullah, fi jam'in minal aulad, bersamaan dengan golongan dari anak-anak, wal qarabat, dan para kerabat Imam Ahmad, wal ashab, dan para saudara teman-teman Imam Ahmad, wal khuddam, dan para pelayan, minal Basrati, dari kota Basrah, fil Irak, di daerah negara Irak, ila Hadramaut, ke arah kota Hadramaut Yaman. Ba'da tanakuli, setelah berpindah-pindah minal buldani, dari kota ke kota, wat tagarrubi, ya, dari Mekah, Madinah, ya, pindah-pindah, wat tagarrubi anil autoni, dan menyingkir dari tanah air, ya, hikmatan, untuk mencari hikmah minallahil malikil ma'nan, dari Allah yang maha raja dari segala raja dan yang maha memberi anugerah. Intaha. Jadi di dalam kitab terbaru ini juga mengatakan bahwa, ya, Abdullah ini belum Ubaidillah, ya, bukan Ubaidillah, Abdullah, ya, ini benar-benar hanya sekedar kila. Ini ahli nasab abad 20 dari Kairo, Mesir. Di Mesir itu tersebar dzurriyyat Imam Ahmad Al-Abah. Para pemirsa dan pendengar sekalian, jadi sudah jelas Mesir pun, Maqabatul Ashraf, lembaga pencatat nasab itu juga mengetahui bahwa Imam Ahmad itu juga memiliki anak yang bernama Abdullah. Cuma katanya, jadi tidak dijelaskan secara detail seperti detailnya Imam Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ar-Raudhul Jali itu. Jadi ini sudah jelas bahwa kitab Al-Musyajjarul Mubassat ini hampir sama seperti kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Beliau Imam Ahmad hanya memiliki 3 orang anak, yaitu Muhammad Abu Ja'far bin Rai, wa Ali bin Ramlah, wa Husain bin Nasab bin Sabur. Sama. Jadi semuanya harus ada dasar kitabnya, dipertanggungjawabkan, jangan kira-kira saja. Sekarang kita beralih ke informasi terbaru. Saya teliti dari asal-usul Bani Alawi, yaitu dari Yaman. Menurut orang-orang Yaman itu juga terjadi pertentangan sampai sekarang tentang siapa sebenarnya Abdullah itu. Apakah benar-benar putranya Imam Ahmad Al-Abah atau tidak? Dan bahkan jika ini boleh saya rangkum, maka yang ketemu terputusnya nasab itu tidak hanya 550 tahun. Mohon maaf, saya bisa berbeda dengan Kiai Haji Maduddin Utsman. Bisa 650 tahun terputusnya nasab itu. Ini jangan dianalogikan seperti apa yang disampaikan oleh Ketua PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf, 400 tahun. Disamakan seperti hadis. Hadis itu hanya dicatat pada 200 tahun sepeninggal Rasulullah. Tidak, sepeninggal Rasulullah itu masih ada sahabat, masih ada tabi'in, bahkan kitab Al-Muwatta, ya, karya Imam Malik itu, beliau Imam Malik pernah berjumpa langsung dengan sahabat-sahabat Nabi. Jadi periwayatannya tidak mengkotek, tapi muttasil, nyambung sampai Imam Al-Huraidhi, terus sampai pada abad-abad ini. Jadi dari primer ke sekunder semuanya nyambung. Memang di Yaman sampai sekarang, ya, itu
masih terjadi pertentangan. Bahkan Syekh Ahmad Al-Katibi Al-Yamani itu juga menerangkan bahwa yang dipakai oleh penduduk Yaman, ahli nasab Yaman, di dalam menetapkan silsilah dzurriyyah Rasulullah itu ada dua jalur. Yang pertama yaitu dari jalur nasab Hashimi Al-Alawi secara umum, dan ada yang secara khusus. Bisa dibaca dengan bahasa Arab, ahammu hadhil kutubillati tammal i'timadu 'alaiha. Pertama, fin nasabil Hashimi Al-Alawi umuman. Jadi sampai sekarang masih terjadi perdebatan dari daerah, negara, kota, asal muasal para habib yang ada di Indonesia ini juga terjadi pertentangan, perselisihan, perdebatan yang dipakai dasar oleh para pakar dan peneliti nasab yang ada di Yaman itu. Yang pertama menggunakan Kitabul Mu'aqqabin, pakai kitab ini. Jadi Kitabul Mu'aqqabin ini kitab yang dipakai oleh para peneliti nasab, baik yang berasal dari Hashimi, Bani Hashim ya, Bani Hashim, ataupun yang lainnya. Bahkan ada yang mengatakan Bani Hashim yang ada di Yaman itu antara 4 juta sampai 6 juta orang di sana, tersebar di seluruh daerah Yaman. Kalau dulu itu Yaman Utara, Yaman Selatan, sekarang sudah jadi satu Yaman. Walaupun Yaman ini negara yang gagal ya, negara gagal ya, tapi masih tetap pendidikannya juga masih jalan di sana itu. Jadi jangan tiru-tiru Yaman. Yaman itu sudah menjadi lautan api, keluarnya api dari Teluk Aden, Hadramautnya, api peperangan besar Yaman, sama seperti negara gagal Lebanon, negara gagal Suriah, Somalia, dan sekarang ini Sudan. Jadi jangan tiru mereka-mereka itu. Jadi kitab ini yang dipakai rujukan, Kitabul Mu'aqqabin. Ini kitab abad ketiga Hijriyah. Abad ketiga Hijriyah. Dan yang kedua yang dipakai oleh para peneliti nasab penduduk Yaman itu kitab Sirrus Silsilah. Kitab Sirrus Silsilah. Sirrus Silsilah. Ini kitab Sirrus Silsilah. Kitab Sirrus Silsilah Al-Alawiyah Libni Nasr Al-Bukhari. Wafat tahun 341 Hijriyah. Kalau yang ini ya, Kitabul Mu'aqqabin min waladil Imam Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mu'alifnya Said Syarif Yahya bin Hasan bin Ja'far Al-Hajjah Al-Husaini Al-Madani Al-Ubaidili. Kitabul Mu'aqqabin. Yang kedua adalah ini Sirrus Silsilah ini. Ini yang dipakai oleh para pakar nasab, peneliti nasab negara Yaman. Yang ketiga adalah kitab Al-Majdi fi Ansabit Thalibin. Ini mu'alifnya adalah Said Syarif Al-Ajal Najmuddin Abil Hasan Ali bin Muhammad Al-Alawi Al-Umari An-Nasabah, pakar nasab Al-Umari, Imam Al-Umari. Ini kitabnya ya. Terus berikutnya adalah kitab Al-Fakhri fi Ansabit Thalibin. Di mu'alifnya, pengarangnya adalah Al-Allamah An-Nasabah Asyid Azizuddin Abi Thalib Ismail bin Husain bin Muhammad bin Husain bin Ahmad Al-Marwazi Al-Azwarqani. Kitab Al-Fakhri. Rujuknya ini semua. Terus berikutnya adalah kitab Tahdzibul Ansab karya Imam Abil Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Syekh Asyaraf Al-Ubaidili An-Nasabah. Ini Tahdzibul Ansab. Berikutnya adalah yang dipakai oleh para pakar nasab, peneliti nasab penduduk Yaman adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah Imam Fakhrur Razi, wafat 606 Hijriyah. Terus berikutnya adalah Umdatut Thalib As-Sughra. Ini yang dipakai standar penelitian para pakar nasab dan peneliti nasab Yaman, Umdatut Thalib As-Sughra fi Nasabi Abi Thalib. Mu'alifnya adalah Al-Alama An-Nasabah Jamaluddin Ahmad bin Ali Al-Husaini Al-Hasani Ad-Dawudi Al-Ma'rufi bin Ambah. Nah, macam-macam
Ibnu Inabah atau Ibnu Anibah atau Ibnu Ambah nggak apa-apa. Kalau saya itu mengatakan Ibnu Ambah. Yang penting tidak dibaca sukun semua. Ini kan nggak ada harokatnya ya, bebas dibaca Ibnu Anubah, Inabah, Anibah terserah. Yang penting jangan dibaca sukun semua. Kalau sukun semua mati nggak bisa dibaca. Ibnu Ambah. Nah, ini kitab-kitab yang dipakai oleh para pakar nasab penduduk Yaman. Terus para khatib pakai kitab yang mana? Kalau kitabnya sama, harusnya pemahamannya juga sama. Jadi kitab-kitab ini sudah benar-benar mutasil dari awal sampai terakhir ini. Jadi ini untuk standar ya, yang secara umum standar yang dipakai oleh ahli Yaman atau penduduk Yaman dalam menentukan nasabnya. Bani Hashim ya, ada yang umum dengan kitab ini secara umum dan ada yang khusus, yaitu menggunakan kitab Nailal Hasaniyin bi ansabi man bil Yaman min buyuti itratil Hasani wa ghairiha. Jadi pakai kitab Nailal Hasaniyin min buyutil ilmi wa zuhdi was sholahi wa riyasati al yamaniyah. Jadi kitab ini kitab khusus dalam mengkaji nasab sampai tahun 1376 Hijriah. Mu'alifnya adalah Muhammad bin Yahya bin Abdullah bin Ahmad bin Ismail bin Al-Hasani bin Ahmad Az-Zabaroh. Jadi Imam Ibnu Zabaroh ini yang dipakai kitabnya oleh pakar nasab Bani Hashim di Yaman. Tapi khusus ini pakai khusus. Dan yang berikutnya adalah menggunakan literatur ya, atau belum jadi kitab tapi masih berbentuk manuskrip. Manuskrip itu ya belum dibukukan, manuskrip. Jadi masih berbentuk manuskrip kuno. Dan ini bernama kitab Rawdatul Albab wa Tuhfatul Ahbab wa Bughyatul Tullab wa Nukhbatul Ahsad bi Ma'rifatil Ansab al-Masyhur bi Musyajjar Abi Allamah. Mu'alif pengarangnya adalah Muhammad Abi Allamah, wafat tahun 1044 Hijriah. Jadi kitab-kitab ini adalah kitab yang masyhur terkenal ya di antara penduduk Yaman, khususnya Bani Hashim dari dzurriyyah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, para pemirsa dan pendengar sekalian, kenapa saya menyampaikan terputusnya nasab Bani Alawi atau para habib di Indonesia ini lebih lama daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman yang 550 tahun. Karena Kiai Haji Imaduddin Utsman bertendensi pada kitab Al-Burqah Al-Musyiqah karangan Habib Ali As-Sakron. Kalau saya bertendensi pada kitab Umdatut Thalib. Jadi sandarannya adalah Imam Muhammad As-Samarqandi. Tuhfatut Thalib, bukan Umdatut Thalib. Nanti Muhammad As-Samarqandi, pakar nasab yang ke-395. Muhammad bin Abdullah Al-Husaini As-Samarqandi kana hayyan ila sanati 994. Jadi beliau masih hidup sampai 994 tahun. Nasabah seorang pakar nasab lahu Tuhfatut Thalib lima rati man yantasi bil Abdillah wa Abi Thalib. Jadi kitab Tuhfatut Thalib itu yang menemukan pertama kali nama Abdullah. Kalau Habib Ali As-Sakron itu bukan pakar nasab. Jadi mohon maaf adik saya Kiai Haji Imaduddin Utsman, saya berkesimpulan bahwa terputusnya nasab Bani Alawi atau para habib di Indonesia itu 650 tahun. Bisa kurang, bisa lebih. Ya, ini ulasan yang betul-betul luar biasa ya. Sebuah kajian ilmiah ya, yang betul-betul ini bisa mengguncang Rabita Alawiyah. Kita akan melihat seperti apa nanti bantahan-bantahan yang dilakukan oleh Rabita Alawiyah. Yang jelas bahwa kajian Ihya ini betul-betul bisa menunjukkan kepada kita semua bagaimana kita kritis melihat persoalan yang ada ini lagi viral, yang betul-betul menyita perhatian publik. Tetapi dengan harapan bahwa nanti di ujungnya ini betul-betul bisa
muaranya adalah ilmu pengetahuan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.